Oke, teman-teman, bertemu lagi di acara kita kali ini yang namanya Ini Mah Bukan UAS. Nah, sebelumnya kita telah ketemu ya dengan salah satu teman kita, mahasiswa ilmu komunikasi, konsentrasi humas dengan Mas Arsatian Arya ini. Nah, sekarang kita dalam sesi kedua ini akan membahas tentang suatu fenomena atau kejadian yang memang ini cukup masih hangat di kalangan publik, di mana dalam kejadian ini sebelumnya saya ingin mengucapkan turut berbelasungkawa atas korban-korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air atau SJ182. Nah, mungkin di sini kita akan memberikan beberapa pertanyaan terkait jatuhnya pesawat tersebut atau hilang kontaknya pesawat tersebut dengan salah satu mahasiswa kita. Di sini ada Mas Arsatian Arya. Oh iya. Mungkin di sini saya ingin memberikan beberapa pertanyaan ya, setelah saya susun sedemikian rupa. Nah, di sini mungkin saya ingin menanyakan tentang perkembangan apa sih yang Satya ikuti dari awal hingga sekarang tentang jatuhnya pesawat Sriwijaya Air ini. Oke, terima kasih Om Rey atau Kang Rey ya. Jadi untuk mengikuti secara intens saya tidak begitu intens, tapi saya hanya mendengar kabar ya 2 hari sekali atau 3 hari sekali gitu, tentang jatuhnya Sriwijaya ini. Maksudnya hilang kontak gitu, belum sampai teridentifikasi jatuh ya, berdugaan. Jadi waktu itu tuh saya lagi di perjalanan mendengarkan radio, tiba-tiba ada berita Sriwijaya Air hilang kontak. Nah dari situ saya coba lihat di internet, wah ternyata betul nih hilang kontak. Dan di situ di berita-berita tersebut banyak yang mengabarkan bahwa warga mendengar adanya ledakan, warga ada yang melihat jatuhnya, ataupun ya begitulah gitu ya, statement-statement dari warga. Oke, berminggu-minggu saya dengarkan, saya lihat berita ini gitu. Setelah saya ikuti perkembangan beberapa minggu gitu, istilahnya TNI, Polri, KNKT, bahkan Presiden Joko Widodo itu menyatakan bahwa harus dilakukan pencarian gitu mengenai kronologis kontaknya gitu. Hilang kontaknya. Iya, hilang kontaknya itu. Nah, terus beberapa hari belakang nih flight radar recorder atau biasa disebut black box mungkin ya, itu ditemukan. Sampai sekarang tim KNKT masih menyelidiki dari black box tersebut. Itu sih untuk perkembangannya. Terus untuk menurut Satya nih, kira-kira reaksi netizen yang ada sekarang ini dengar atau lihat kejadian tentang berita jatuhnya pesawat Sriwijaya Air ini gimana nih? Oke. Menurut pandangan Satya aja gimana? Nah, untuk reaksi netizen macam-macam nih. Waktu awal jatuh, netizen tuh banyak yang bilang istilahnya turut berduka cita. Makin kesini netizen bermacam-macam cerita. Masih ada yang tetap turut berlangsunggawa dan ada juga ada yang nyinyirnya. Kenapa? Karena yang pertama usia dari pesawat ini sudah bisa dikatakan tua, 26 tahun. Setelah itu juga bisa dibilang ada yang menyatakan faktor cuaca buruk juga dari netizen, bermacam-macam gitu reaksi dari netizen. Pokoknya reaksi netizen ini sulit ditebak gitu, karena dinamis sifatnya gitu. Mungkin selain dari umur pesawat juga ya, ada nggak sih kayak misalkan isu-isu yang mungkin dari diri Satya sendiri penasaran? Oke. Kira-kira ada isu apa gitu yang pengen disampaikan, cuman memang ini tuh kayaknya masih dipendam aja. Oke, untuk isu yang ingin disampaikan sih sejauh ini belum ada gitu yang dipendam. Paling kemarin beberapa hari belakang sempat melihat referensi-referensi bahwa pesawat ini sudah berusia 26 tahun. Setelah itu juga pesawat Boeing 737-500 ini yang digunakan Sriwijaya Air dari Jakarta ke Pontianak ini sudah tidak diproduksi lagi oleh pihak Boeing. Selain itu juga pesawat ini pernah dikandangkan gitu oleh Kementerian Perhubungan gitu, karena entah karena apa gitu, Satya di situ belum mencari tahu lebih dalam gitu. Jadi banyak Kecurigaan ya. Salah satunya mungkin kenapa bisa dikandangin gitu ya, atau kenapa sih lama gak dipakai gitu ya, jadi salah satu kecurigaan banyak orang, mungkin bukan cuma kita doang ya, mungkin banyak juga. Ya cukup lama, 16 tahun dengan kondisi yang sudah tidak diproduksi lagi, itu menjadi salah satu faktor yang memang cukup menjadi bahaya ya. Bisa jadi seperti itu.
Terus yang Satya analisis terkait reaksi korban dari keluarganya ini saat melihat berita jatuhnya Sriwijaya Air ini kayak gimana? Oke, untuk keluarga korban pastinya kaget ya mendengar berita bahwa anggota keluarganya terlibat atau jatuh gitu ya. Dan ada juga beberapa korban, maksud saya ada juga beberapa anggota keluarga korban yang langsung mendatangi posko kontak center gitu. Ada juga yang memang wah masalah mungkin ini sudah takdirnya gitu ya, keluarga saya harus ya berpulang ke Allah. Macam-macam sih gitu untuk reaksi keluarga korban. Terus mengenai citra, apa sih yang Satya ketahui tentang citranya Sriwijaya Air ini? Oke, citra Sriwijaya Air sih sejauh ini bisa dikatakan naik turun. Apabila kita melihat track record dari Sriwijaya Air pernah mendapatkan penghargaan salah satu maskapai penerbangan terbaik juga. Terus selain itu juga ada track record tentang kasus banyak hutang di Sriwijaya Air. Selain itu juga Sriwijaya Air bercerai dengan Garuda Indonesia itu sahamnya. Dan ada juga pergantian direksi dari Sriwijaya Air. Jadi bisa dikatakan reputasi ini naik turun. Tapi untuk reputasi yang sekarang ini yang jatuhnya tuh bisa dikatakan turun dan bisa dikatakan naik juga gitu untuk kasus yang sekarang ini gitu. Kenapa? Untuk reputasi yang turunnya mungkin yang pertama gara-gara si usia pesawat ini gitu. Yang kedua gara-gara dikanangkan. Yang ketiga mungkin ada faktor-faktor mesin pesawat ataupun perangkat-perangkat pesawat yang istilahnya kurang layak untuk dikatakan jalan. Mungkin itu bisa menimbulkan bagi para konsumen, wah tampaknya saya harus berhati-hati nih naik Sriwijaya Air. Tampaknya saya harus mikir 2 kali nih naik Sriwijaya Air. Tapi di balik itu semua, tentunya manajemen Sriwijaya Air tetap mempertahankan eksistensinya atau reputasinya. Mungkin bukan mungkin ya. Yang saya lihat gitu, untuk tetap mempertahankan eksistensinya pihak Sriwijaya Air ketika mendengar atau ada berita jatuhnya pesawat Sriwijaya Air ini di Kepulauan Seribu, pihak manajemen langsung menyatakan belasungkawa terus berduka cita. Gitu. Selain itu juga manajemen Sriwijaya Air mengajak para keluarga korban jatuhnya pesawat ini untuk tabur bunga di lokasi. Selain itu juga pihak Sriwijaya Air menyantuni ya uang sebesar 1,25 miliar dan ada tambahan juga bonus juga dari pihak Sriwijaya Air sebesar 250 juta sebagai Kompensasi gitu ya. Kompensasi juga. Jadi selain ada 1,2 miliar ini yang wajib ya diregulasi, pihak Sriwijaya Air juga menambahkan gitu, sedikit gitu, untuk menyantuni. Terus tentang penjualan tiketnya setelah jatuhnya pesawat ini seperti apa sih kabarnya sekarang? Oke, untuk jatuhnya maksud saya penjualannya kosong atau ada pembeli gitu ya. Saya sempat melihat juga di beberapa media kalau di Solo itu untuk penjualan tetap tidak ada perubahan. Terus untuk di Kalimantan sendiri sempat baca-baca berita bahwa di Kalimantan ada penurunan tingkat penjualan tiket. Tapi penurunan itu bukan disebabkan hanya oleh jatuhnya saja, tetapi faktor cuaca gitu dan sebagainya, pertimbangan-pertimbangan dari konsumen. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa dengan penyebab ini menurun dan tidak bisa dikatakan juga naik gitu. Kembali lagi konsumen gitu. Karena saat ini bisa dibilang cuaca juga sedang ekstrim-ekstrimnya seperti itu. Menurut Satya nih, kita dianalisis apa sih faktor paling kuat jatuhnya pesawat Sriwijaya Air ini? Oke, faktor paling kuat. Di sini saya nggak bisa menyebutkan faktor paling kuat apa gitu, karena data yang sebenarnya yang terjadi itu ada di black box ya. Saya di sini nggak bisa menduga-duga. Mungkin bisa saja karena usia pesawat yang sudah 26 tahun. Terus pesawat Boeing 737-500 ya kalau nggak salah ini sudah nggak diproduksi lagi. Dan ada yang menyatakan bahwa ini produk gagal, gitu itu bisa jadi. Terus bisa juga karena mesin, gitu. Terus bermacam-macam sih, bisa juga karena human error gitu. Nah ini masih dugaan gitu, dugaan Satya dan belum bisa dikatakan ini real terjadi gitu. Karena kita lihat saja perkembangannya nanti bagaimana.
Terus tentang humasnya sendiri nih dari pihak Sriwijaya Air ini gimana sih gitu? Ini kan Oke. langsung ketika jatuhnya pesawat gitu kan, Hmm. harusnya kan ada seperti press release dan lain sebagainya. Oke. Nah untuk kasus Sriwijaya Air ini bagaimana sih? Oke, untuk Humas Sriwijaya Air, sejauh ini yang saya lihat perkembangan di media sosial maupun media massa lainnya, saya belum melihat Humas berkomentar apapun. Entah saya yang kurang dalam menggali informasinya entah bagaimana. Tapi sejauh ini saya belum menemukan Humasnya. Tetapi yang langsung tampil di media, yakni bosnya langsung, gitu, bosnya Sriwijaya Air. Saya lupa lagi namanya, pokoknya dia menyampaikan statement bahwa dia akan melakukan evaluasi di jajaran ataupun manajemen Sriwijaya Air, tapi evaluasi tersebut dilaksanakan setelah mendapatkan data real dari black box yang saat ini pesawat itu jatuh. Gitu sih. Terus kan ini sekarang reputasinya lagi naik turun, mungkin ada kecenderungan turun ya terkait terjadinya peristiwa kecelakaan pesawat ini. Nah, kira-kira gimana sih caranya untuk menaikkan kembali reputasi mereka yang telah turun akibat kecelakaan Sriwijaya Air ini? Oke, berbicara mengenai bagaimana cara mengembalikan reputasi, ini cukup sulit untuk dijawab gitu, bagi saya pribadi gitu ya. Karena apabila saya melihat humasnya sendiri, humas dari Sriwijaya Air, humas Sriwijaya Air belum bertindak apa-apa, belum menyatakan bahwa pesawat ini jatuh, belum menyatakan bahwa ini human error dan sebagainya. Nah, untuk itu saya kira humas Sriwijaya Air pun masih istilahnya menunggu hasil data yang sebenarnya. Karena seorang humas gitu, apalagi di perusahaan besar, mereka tidak bisa berasumsi. Gitu ya. Mereka harus berdasarkan data berbicara itu kan. Nah, jadi untuk mengembalikan citra, mungkin itu setelah adanya hasil data, itu bagaimana untuk perencanaan ke depannya. Tapi untuk saat ini sih untuk mengembalikan reputasi Sriwijaya Air dengan berbelasungkawa, dengan mengajak keluarga korban, terus memposisikan diri sebagai keluarga korban juga, gitu. Selain itu juga memenuhi hak-hak dan kewajiban apa yang dibutuhkan dari keluarga korban. Nah, sekarang jika dikaitkan ya dengan suatu teori public relation ini, gitu, kira-kira dengan kejadian seperti ini, apa sih teori yang cocok untuk dipakai? Oke, untuk yang cocok dipakai sih, menurut saya situasional theory of the public. Jadi teori ini menjelaskan bahwa publik ini mempunyai pengetahuan, publik ini mempunyai kesadaran, publik ini pasti mencari informasi. Oleh karena itu, humas harus bisa atau harus merencanakan dan menganalisis bagaimana sih saya harus bersikap. Gitu. Apakah saya harus bersikap santai dulu saja, ataukah saya harus bersikap langsung mengeluarkan statement-statement. Nah, di sini saya lihat humas Sriwijaya menerapkan itu. Mereka melihat bahwa si publik ini mempunyai kesadaran, mempunyai pengetahuan, dan si publik ini aktif dalam menyampaikan informasi ataupun statement. Kalau menurut saya pribadi. Oke, baik. Jadi seperti itu teman-teman terkait hasil analisis yang telah kita dapatkan dari saudara Mas Arsyad ini selaku mahasiswa ilmu komunikasi konsentrasi humas. Nah, mungkin di sini saya akan langsung menutup pembicaraan kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton dan juga memperhatikan acara kita ini dengan baik. Dan jangan kapok untuk acara selanjutnya di Ini Mah UAS. Sekali lagi saya ucapkan turut berbelasungkawa atas korban jatuhnya Sriwijaya Air SJ182 yang terjadi di Kepulauan Seribu. Semoga almarhum diterima amal ibadahnya di sisi Tuhan Yang Maha Esa, dan juga keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberikan kekuatan dan ketabahan. Oke, itu saja sekali lagi dan sampai jumpa.